Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, tanggal 21 Mei 2026. Dan kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam menjalani semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Tertulis demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali saat sedang menyetir kendaraan dan merasa sangat mengantuk, istri saya menawarkan diri untuk menggantikan. Dia memang punya SIM dan bisa mengemudi, hanya jarang menyetir. Ketika saya menyetujui dan akhirnya duduk di kursi penumpang, rasa kantuk saya malah hilang. Saya tidak bisa tidur, karena saya tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tugas kepada istri dalam mengemudikan kendaraan. Saya ikut mengamati jalanan dan memberikan instruksi. Seperti itulah seringkali kita kepada Tuhan dalam hal menyerahkan beban. Kita ingin menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi dalam praktiknya tidak bisa sepenuhnya, karena apa yang kita serahkan kepada Tuhan masih kita pikirkan dan malah kita ambil lagi. Dalam Mazmur 37 ayat 5 ini tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam bahasa Ibrani, kata serahkanlah dalam ayat ini disebut dengan kata galal. Artinya adalah menggulingkan atau menggulirkan sesuatu ke arah seseorang. Maksud dari menggulingkan atau menggulirkan adalah memindahkan beban hidup kita dari pundak kita kepada Tuhan. Kita memindahkan atau menggulirkan beban itu kepada Tuhan sepenuhnya, dan kita tidak lagi terbebani. Kita bebas dari beban itu. Secara harafiah, ayat ini berbunyi, gulingkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Jadi prinsipnya di sini kita memindahkan segala beban kita kepada Tuhan. Kalau kita memikul beban dan kita pindahkan kepada seseorang, kita tidak lagi merasa berat karena beban itu. Karena beban itu sudah pindah. Dalam menyerahkan beban, di situ ada totalitas. Kita percaya bahwa beban kita akan ditanggung dan akan di-take care oleh Tuhan. Di sini tidak dikatakan serahkanlah hidupmu kepada orang tuamu, tidak saudara. Atau serahkanlah hidupmu kepada anakmu, tidak. Yang menjadi target dari penyerahan hidup kita adalah Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta, pemilik dan sumber serta pemelihara kehidupan kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Sang pemilik hidup. Kita mempercayakan hidup kita kepada ahlinya kehidupan. Dan setelah kita menyerahkan, kita percaya kepadanya bahwa Tuhan akan bekerja seturut dengan kemurahan dan kuasa-Nya. Jangan ambil apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ambil lagi kekhawatiran kita. Jangan ambil lagi ketakutan kita. Jangan ambil lagi segala kecemasan kita. Tuhan akan bertindak menolong setiap kita.
Tuhan tahu bagaimana menghandle semuanya. Tuhan itu ahlinya, saudara. Setiap persoalan pergumulan kita dapat diatasi oleh kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih bergumul dalam hal penyerahan diri, kita masih sulit untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran, sehingga kita stres bahkan depresi, kita anxiety. Mari belajar untuk menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu jalan-jalan ke depan. Dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu, hidup kami, dan segala beban-beban kami kepadamu. Kami sadari kami seringkali tidak secara penuh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami masih khawatir, kami cemas, kami takut. Kami menanggung beban itu sendirian. Tanpa sadar kami merasa tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami mau berserah penuh kepadamu. Percaya Engkau pasti bertindak dan bekerja, membawa kebaikan bagi setiap kami, dan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam keadaan putus asa, yang sedang dalam masalah berat. Lawatlah setiap kami. Kerjakanlah dan nyatakanlah mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kuatkan hati kami untuk selalu percaya dan berjalan di dalam iman pengharapan kepadamu. Kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima pemulihan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.